Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung kembali dengan saya. Yang kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mengaktifkan kodam pelindung di dalam diri kita. Jadi ilmu kodam pelindung itu sangat bermanfaat untuk keselamatan kita. Jadi kali ini mudah-mudahan saya akan bisa menjelaskan, mungkin dengan pengetahuan saya yang terbatas, tapi akan saya usahakan untuk menjelaskan dengan sejelas-jelasnya seperti yang saya dapatkan dari guru-guru saya dulu. Jadi kodam pelindung itu sudah ada di dalam setiap diri manusia. Jadi ketika nanti siapapun yang mengaktifkan kodam pelindung itu tidak boleh menjadi orang yang tidak baik. Jadi tetaplah menjadi orang yang baik terhadap sesama manusia, terhadap semua makhluk ciptaan Tuhan. Kita menjadi orang yang pengasih dan penyayang, tidak boleh menyakiti sesama makhluk Tuhan. Itu kita selalu berusaha untuk memenuhi syarat untuk dilindungi. Itu seperti itu. Jadi kekuatan pelindung itu atau kodam pelindung itu memiliki kekuatan yang luar biasa, karena kodam pelindung itu sudah dibekali oleh Tuhan yang Maha Kuasa, khusus memang tugasnya untuk melindungi setiap diri manusia. Jadi ketika sang kodam pelindung datang menolong kita itu tidak perlu menggunakan tenaga istilahnya okol yang atau itu harus tahan napas biar tubuh kita kuat. Itu tidak seperti itu. Jadi kita tetap santai, ngelemes saja, pasrah dengan Sang Maha Kuasa yang sudah mengutus kodam pelindung untuk kita. Itu nanti kita sudah luar biasa, kita sudah dilindungi kekuatan yang luar biasa. Jadi kodam pelindung itu memang ada lakonnya. Jadi lakonnya itu kita harus merawat yang namanya hari kelahiran kita, ngopeni weton. Itu kita caranya bagaimana ngopeni weton. Ngopeni weton itu artinya kita berpuasa di hari kelahiran kita. Jadi berpuasa di hari weton kita. Puasanya itu apakah berat? Itu tidak, karena puasa weton itu tidak boleh dipaksakan. Kita harus seenak-enaknya kita mau puasa yang seperti apa, karena boleh berpuasa seperti bulan Ramadan. Jadi malam kita boleh sahur, siangnya itu berpuasa. Tapi diusahakan kalau puasa yang pakai sahur itu sahurnya itu sebelum jam 12 malam. Sekitar jam 12 malam kurang sedikit. Itu istilahnya kita sahurnya itu tengah malam. Itu kita melakukan sahur, lalu berlanjut berpuasa sampai besok sore, waktunya jam 6 maghrib, waktunya berpuasa, waktunya berbuka. Boleh juga itu berpuasanya itu mutih. Jadi kalau puasa di hari kelahiran kita itu mau mutih, itu satu hari satu malam di waktu hari kelahiran kita itu boleh makan, boleh minum, tapi yang dimakan itu yang kita makan cuma nasi putih
sama minum air putih tawar, tidak boleh dikasih rasa gula atau rasa apa, itu tidak boleh. Jadi khusus minumnya air putih tawar. Boleh juga dengan puasa ngebleng 1 hari 1 malam. Itu kalau secara kejawen itu puasanya itu puasa di waktu hari kelahiran kita itu 1 hari 1 malam, tidak makan tidak minum di hari kelahiran kita. Itu namanya puasa weton, muasani weton. Boleh juga dengan namanya puasa ngapit weton. Puasa ngapit weton itu ketika kita misalnya hari kelahirannya hari Senin, jadi kita hari Minggu kita sudah berpuasa, terus hari Seninnya hari wetonnya, terus hari Selasanya, jadi hari wetonnya itu di tengah, namanya diapit. Jadi hari wetonnya di tengah-tengah. Ya boleh dengan muteh, puasa muteh, boleh juga dengan puasa yang seperti bulan Ramadan itu malam sahur, siang puasa, itu seperti itu selama 3 hari 3 malam. Boleh lagi dengan yang namanya puasa ngebleng, 3 hari 3 malam kita puasa ngapit weton, 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum. Boleh bepergian, jadi puasa ngebleng itu boleh pergi kemana-mana, tetapi diusahakan itu hati kita itu selalu merasa senang, tidak boleh marah, tidak boleh ndegol. Karena ketika saat kita berpuasa kita marah, itu bisa dikatakan puasa kita itu sudah batal. Karena berpuasa itu selain tidak makan tidak minum, kita harus membahagiakan hati kita, perasaan kita dibahagiakan, damai. Jadi selama kita berpuasa itu kita merasa damai, merasa senang, merasa nyaman, karena saat itu kita namanya sedang istilahnya mendekatkan diri dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi tidak boleh dengan pikiran yang marah, pikiran yang tidak senang, pikiran yang terganggu. Makanya berusaha untuk selalu dalam keadaan damai, hati kita bahagia. Itu yang namanya orang sedang berpuasa. Jadi ada mantranya, ada doanya, atau ada japanya. Jadi yang namanya japa, mantra, doa itu sama saja, cuma beda penyebutannya. Jadi tidak ada bisa dikatakan oh japa itu kurang baik, yang baik itu doa. Itu tidak bisa seperti itu. Sama doa sama japa sama mantra itu sama saja. Jadi kodam pelindung itu kita harus selalu berkomunikasi setiap hari dengan kodam pelindung kita. Caranya apa? Bagaimana? Caranya ketika kita mau makan, kita ajak makan. Ketika kita mau minum, kita ajak minum. Ketika kita mau bepergian, kita pamitan, kita pamit bahwa kita mau bepergian, minta dijaga, minta diselamatkan, minta dijauhkan dari mara bahaya. Ketika kita mau tidur, kita juga pamitan, kita pamit bahwa kita mau tidur, minta dijaga, minta dijaga dari segala hal-hal yang tidak baik. Itu seperti itu. Nanti mantranya nanti dihafalkan dulu, cuma tidak boleh diajak tidur, karena kalau diajak tidur kita tidak bisa bangun, itu sangat bahaya sekali. Jangan sampai kodam pelindung kita diajak tidur, itu nanti tidak bisa bangun kita. Itu guru saya dulu menjelaskan seperti itu.
Jadi doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Marmarti kakang kawah adi aryari getih puser sedulur ingsun kang ora kerawatan, sedulur ingsun kang metu ing margahina, sedulur ingsun kang ora metu ing margahina, sedulur ingsun kang metu bareng sedina. Bapak entak ana ing ngarep, ibu entak ana ing mburi. Jadi ketika setelah membaca doa seperti itu dilanjutkan ketika kita mau makan, kita mengucap ayo podo dahar. Ketika kita mau minum, kita melanjutkan dengan mengucapkan ayo podo ngombe. Ketika kita mau bepergian, kita melanjutkan dengan pamitan. Kita mengucapkan aku arep lelungan, jaganan aku nyaluk selamat, dohno sakabehing bebaya. Ketika kita mau tidur, kita pamitan, ingsun arsa turu, bau reksanen sakliran ingsun, saraya darba ingsun. Yen ana sedia panggawe Allah balekno marang kang gawe. Itu seperti itu. Jadi nanti perbuatan atau niat-niat yang tidak baik dari manapun arahnya, nanti dengan tersendirinya itu akan ditangkal, akan dikembalikan oleh kodam pelindung kita. Nanti akan saya bacakan lagi itu. Mudah-mudahan nanti bisa siapapun yang mau mengaktifkan bisa mengaktifkan dengan secara benar. Itu mudah-mudahan penjelasan saya bisa diterima dengan paham, karena dengan keterbatasan pengetahuan saya mungkin ini cukup bisa diterima dengan jelas. Jadi ikuti terus bahasan-bahasan saya dan jangan lupa bantu subscribe akun saya Aldi Suparman, ALDY Suparman. Nah, nanti di video saya selanjutnya saya akan membahas tentang namanya ilmu macak. Ilmu macak itu sangat bermanfaat, apalagi bagi orang yang istilahnya pekerjanya itu bertemu dengan orang banyak. Contohnya seperti seorang penari, penghibur, itu artis, itu sangat memerlukan ilmu yang namanya ilmu macak. Karena ilmu macak itu bisa membuat kita itu ketika bertemu dengan seseorang yang baru ketemu, itu rasanya kita sudah tidak asing. Jadi kita mudah diterima, mudah akrab, jadi seperti sudah kenal padahal baru ketemu. Itu nanti akan saya bahas di video saya selanjutnya. Jadi namanya ilmu macak. Ilmu macak itu sangat bagus. Itu semuanya ilmu pengasihan. Ilmu pengasihan tingkat tinggi nanti itu semua sudah ada di dalam diri kita semua. Kita bagaimana cara tinggal mengaktifkan saja. Jadi ini mau saya baca lagi. Jadi itu dihafalkan seperti tadi lakonnya, mudah-mudahan bisa dilakoni dengan tepat. Ini doanya mau saya hafal, saya baca satu kali lagi, dihafalkan, mudah-mudahan nanti bisa dihafalkan dengan tepat. Jangan lupa jangan sampai diajak tidur, karena ketika diajak tidur kita tidak akan bangun. Yang bangun, yang bisa membangunkan itu hanya orang yang
sama-sama mengaktifkan kodam pelindung. Jadi saya mau baca lagi contoh kita ketika mau minum. Ketika kita mau bepergian, jadi kita pamitan ya. Jadi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Marmarti kakang kawah adi aryari teh puser sedulur ingsun kang ora kerawatan, sedulur ingsun kang metu ing margahina, sedulur ingsun kang metu ing margahina. Begini, takutnya lupa. Karena kalau kita baca pelan itu kita lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Marmarti kakang kawah adi aryari getih puser sedulur ingsun kang ora kerawatan, sedulur ingsun kang metu ing margahina, sedulur ingsun kang ora metu ing margahina, sedulur ingsun kang metu bareng sedina. Bapak entah ana ing arep, ibu entah ana ing mburi. Ingsun arep lelungan, ingsun njaluk dijaga, njaluk slamet, dohno sakabehing bebaya. Itu seperti itu kita pamitannya. Jadi nanti dimanapun kita berada, itu kodam pelindung tetap aktif, itu menjaga kita dari bahaya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya yang nanti akan saya bahas tentang bagaimana mengaktifkan energi pengasihan di dalam diri kita, itu namanya ilmu macak. Oke. Salam sehat sejahtera selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.